Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanur Alfi Rahma dari kelas 4G. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama, Filsafat Pendidikan Islam merupakan landasan pemikiran yang mengatur prinsip, nilai, dan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Islam. Ada filsafat pendidikan ini mempengaruhi cara penyelenggaraan pendidikan atau pendekatan dalam mengajar serta nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa. Pengaruh filsafat pendidikan Islam dalam praktik pendidikan Islam di madrasah. Yang pertama itu adalah pembentukan akhlak. Salah satu tujuan utama pendidikan Islam ini adalah pembentukan karakter dan akhlak. Dalam prakteknya di madrasah, pengajaran tentang adab, etika, dan moralitas diajarkan secara intensif melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, dan praktek ibadah. Pembelajaran ini berbasis iman dan takwa. Filsafat pendidikan Islam mengedepankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini berpengaruh pada suasana pembelajaran di madrasah yang senantiasa menekankan nilai-nilai spiritual yang menekankan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas belajar mengajar. Lalu ada contoh konkret di madrasah. Ini ada kan di madrasah ini mengajarkan tidak hanya terfokus pada ilmu duniawi aja, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai keislaman para murid. Jadi belajar tidak hanya tentang pelajaran umum seperti matematika dan bahasa, tetapi juga diberi pembelajaran agama kayak seperti fikih, tafsir, dan hadis. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam secara langsung mempengaruhi praktek pendidikan dengan menciptakan suasana yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga mengedepankan pengembangan karakter di madrasah atau lembaga lainnya seperti pesantren. Lalu yang kedua ada filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat ini memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan. Pendekatan dan nilai-nilai yang diterapkan dalam pendidikan, meskipun keduanya berperan penting dalam pengembangan pendidikan, keduanya itu berbeda dalam fokus dan prinsip dasar. Filsafat pendidikan Islam ini tujuannya, pendidikan Islam adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah. Lalu ada pendidikan Islam menekankan pada keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Dengan tujuan akhir ini agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kelebihannya itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan duniawi aja, tetapi memberikan bekal agama dan moral untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Kekurangannya itu ada kurangnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Beberapa pendekatan pendidikan Islam ini kan mungkin lebih konferensif dalam menerima perkembangan teknologi atau perubahan yang cepat dalam sistem pendidikan global. Sedangkan filsafat pendidikan Barat ini tujuannya untuk
Tujuannya itu berfokus pada pengembangan kapasitas intelektual dan kognitif individu dengan tujuan utamanya itu adalah mampu beradaptasi dan bersaing dalam masyarakat modern. Lalu berfokusnya itu pada pengembangan intelektual. Ada kekurangannya itu seperti kekurangan nilai moral dan spiritualnya. Nah, perbandingan kedua filsafat dalam konteks pendidikan di Indonesia ini sebagai negara dengan mayoritas muslim, filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting, terutama di madrasah atau lembaga lainnya yang berbasis agama, meningkatkan karakter moral yang melalui pendidikan agama Islam yang mendalam. Selanjutnya, soal nomor 3. Filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang luas, dan mendalam, yang mencangkup beberapa aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Nah, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam dapat dijelaskan dalam beberapa elemen. Pertama itu, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua ada konsep manusia dalam Islam. Manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan potensi untuk berkembang secara spiritual, intelektual. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai dalam pendidikan Islam seperti nilai tauhid, nilai ihsan, nilai ilmu pengetahuan. Terus yang keempat itu ada proses pendidikan dalam Islam yang bisa dilakukan dengan metode yang beragam pada pembelajaran melalui contoh seperti dialog, diskusi, pembelajaran yang menekankan pada pengajaran langsung dan pengalaman hidup atau refleksi. Terus selanjutnya yang kelima ada hubungan antara guru dan murid. Guru dianggap sebagai teladan dan pembimbing, lalu sementara murid memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Lalu elemen pentingnya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yang pertama ada integrasi ilmu agama dan umum untuk mewujudkan individu yang memiliki wawasan luas dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Lalu di sini saya akan soal selanjutnya nomor 4. Nah, yang pertama ada mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu hukum. Tantangannya banyak. Lembaga pendidikan Islam yang terjebak dalam dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang dapat membatasi pengembangan potensi siswa. Berdasarkan prinsip filsafat pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, misalnya mengajarkan ilmu sains dengan perspektif Islam, sehingga siswa ini memahami hubungan antara pengetahuan dunia dan agama. Lalu yang kedua ada menekankan pembentukan akhlak mulia. Tantangannya itu ada salah satu tantangan utama dalam menurunnya mayoritas dan akhlak siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun penerapan prinsipnya itu ada pendidikan Islam harus menekankan pada pembentukan akhlak mulia. Lalu selanjutnya nomor 5, urgensi dalam membentukan karakter siswa. Nah, ada pengembangan akhlak dan moral, ada menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, ada pendidikan yang
berorientasi pada ketakwaan. Terus ada kedua, fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa itu ada pembangunan identitas Islam yang kuat, terus membangun karakter yang berlandasan akhlak mulia yang meningkatkan kualitas sosial dan spiritual yang menghadirkan pembelajaran yang efektif. Jadi filsafat pendidikan Islam berperan sangat penting dalam pembentukan karakter siswa, mengarahkan siswa untuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi masyarakat dengan memfokuskan pada nilai-nilai keislaman seperti jujur dan kasih sayang. Selanjutnya nomor 6. Yang pertama itu ada pendekatan integratif. Pendekatan ini mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Mengapa gitu efektif? Karena pendekatan ini relevan dengan tantangan zaman sekarang yang membutuhkan keahlian dalam berbagai bidang. Contohnya itu penerapan pengajaran sains atau teknologi dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan aspek praktis tetapi juga nilai-nilai Islam dalam konteks semesta, hubungan manusia dengan Tuhan. Terus soal yang ketujuh, kurikulum yang seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Hakikat pendidikan dalam Islam tidak hanya pada pengandilan ilmu dunia tetapi juga ukhrawi. Nah, kurikulum harus mencangkup kedua dimensi tersebut. Adapun komponen kurikulum tentang ilmu agama, ilmu umum, nah keterampilan praktis pendidikan karakter, ada metode pengajaran inklusif dan partisipatif. Manusia kan sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang melalui pengalaman dan interaksi. Metode yang harus digunakan pada pembelajaran aktif ini pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran kontekstual yang ketiga ada pendidikan karakter yang berlandaskan pada akhlak Islam. Nah, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak. Jadi dapat disimpulkan rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan ini dalam konteks pendidikan Islam harus mencangkup tujuan pendidikan kurikulum yang seimbang gitu antara dunia dan akhirat. Lalu yang ke-8, dalam konteks demokrasi pendidikan dianggap sebagai hak semua individu tanpa diskriminasi. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan sistem pendidikan yang inklusif dan adil gitu. Terus peran filsafat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan yang inklusif dan adil ini, yang pertama itu ada kesetaraan di hadapan Allah gitu. Dalam Islam setiap individu memiliki hak yang sangat mendapatkan pendidikan gitu tanpa ada yang membeda-bedakan. Pendidikan dalam Islam, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan yang memberikan